Hari ini yang kita lakukan adalah melanjutkan perkuliahan di hari Senin. Eh, tapi yang di hari Senin itu kan kemarin yang kita bahas adalah bagaimana teori terkait algoritma simulated annealing. Nah, untuk saat ini yang kita bahas adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma simulated annealing yang kita sudah pelajari kemarin uh, di dengan bahasa pemrograman C# gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu sendiri ada saya bagi coba jadi 5 langkah yang akan kita lakukan hari ini dan mungkin juga hari Senin minggu depan. Nah, langkah ini mungkin yang hari ini yang mungkin langkah pertama dulu, bagaimana mendefinisikan variabel yang akan dibutuhkan di algoritma yang kita implementasikan ini, yaitu simulated annealing. Setelah ada variabelnya ini, kemudian bagaimana membaca data. Nah, ini akan terkait dengan problem yang kita akan selesaikan. Problem yang ini spesifik kepada problem yang akan kita selesaikan. Jadi nanti kalau kalian mau pakai algoritma simulated annealing untuk problem yang berbeda, bagian read data ini akan berbeda implementasinya, seperti itu. Kemudian inisial solusi itu ini mungkin akan mirip dengan algoritma tabu search yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cuman bedanya di sini nanti karena di tabu search itu yang kita inisialisasi selain solusi inisialnya, kita juga menginisialisasi tabu listnya seperti itu. Jadi di sini tidak ada langkah-langkah itu. Nah, kemudian bagian calculate objektif ini sama dengan tabu search, dengan PSO itu bagian menghitung fungsi objektif dari suatu solusi yang sudah kita miliki itu sama. Nah, kemudian baru di langkah kelima kita akan masuk ke bagian implementasi prosedur simulated annealing-nya. Nah, pada dasarnya kan simulated annealing ini ada basicnya itu ada 2 loop, yaitu loop outer loop dan inner loop. Di outer loop itu kita akan melakukan control temperature dan mengetahui apakah sudah masuk ke termination kriteria atau belum, seperti itu. Nah, kemudian di inner loop, nah ini yang kita lakukan di inner loop, yaitu mengenerate solusi baru dari solusi yang sebelumnya. Kemudian dari solusi baru ini, apakah kita mau gunakan pada iterasi berikutnya atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan acceptance kriteria. Kemudian setelah kita acceptance kriteria, kita juga mengupdate. Di sini harusnya ada update acceptance kriteria itu kan mengupdate apakah solusi yang baru diterima atau tidak sebagai solusi berikutnya. Nah, kemudian juga harusnya ada update global base. Jadi apakah solusi yang kita gunakan berikutnya itu lebih bagus nggak dari solusi yang sudah pernah ditemukan sebelumnya. Baru keluar dari inner loop-nya ini, kita masuk ke outer loop untuk mengupdate temperature dan mengecek termination kriteria. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini bagian yang saya lingkari pertama adalah bagian inner loop, yang bagian saya lingkari kedua ini adalah bagian outer loop. Nah, gini. Oke. Nah, itu teorinya. Itu basically apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian, nah, yang kita kerjakan ini saya mau lihatkan dulu implementasinya. Nanti saya akan menggunakan Visual Studio. Nah, jadi codingan akhirnya bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita akan menggunakan simulated annealing untuk menyelesaikan permasalahan capacitated vehicle routing problem. Nah, ini sama dengan problem-problem yang sebelumnya. Problemnya sama dengan algoritma-algoritma yang sebelumnya sudah kita gunakan. Nah, basically kan VRP berarti dia akan mengenerate rute ya, untuk sejumlah kendaraan yang diberikan kepada kita. Nanti kita disuruh membuat rute untuk
memenuhi demand dari beberapa customer, dan di mana rute yang dihasilkan adalah rute yang paling minimum. Nah, karena problem ini memiliki karakteristik NP-hard atau kompleksitasnya tinggi, maka algoritma metaheuristik merupakan algoritma yang cocok untuk digunakan untuk pendekatan yang cocok untuk mencari solusi dari problem dengan karakteristik NP-hard tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan simulated annealing untuk men-solve-nya. Oke, ini hasil akhirnya ya. Jadi mungkin saya liatin dulu datanya di sini. Datanya itu ada di Oke, ini contoh data VRP. Di sini kita diperlihatkan demand, di mana ada 51 nodes, di mana satu nodes adalah depot dan 50 nodes adalah customer. Kita diasumsikan memiliki sejumlah kendaraan dengan kapasitas 160, di mana waktunya di sini tidak dibatasi, kita dibebaskan. Yang penting seluruh demand dari customer 1 sampai customer 50 itu bisa dipenuhi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, di sini ada koordinat depot, kemudian ada ini koordinat, maksudnya di titik X-nya, titik Y-nya dari depot. Nah, ini adalah titik X dari customer, titik Y dari customer 1, dan demand dari customer 1. Nah, kita diminta membuat rute sedemikian hingga total jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Jadi bisa jadi lebih dari satu kendaraan. Untuk memenuhi semua demand ini adalah total jarak yang paling minimal. Nah, ini sejauh referensi yang saya baca, total jarak minimalnya yang untuk instance ini, jadi instance ini adalah bagian dari instance yang biasa digunakan sebagai benchmark atau perbandingan antara algoritma yang kita gunakan dengan algoritma yang lainnya yang sudah ada. Nah, ini sering digunakan di paper, di studi yang mengembangkan algoritma metaheuristik. Kalau yang saya lupa ini, kalau nggak salah CMT instances namanya. CMT instances ini totalnya ada 14. Nah, ini salah satu instance-nya. Kalau nggak salah yang instance 1 ini total jarak minimumnya yang best known solution atau solusi terbaik yang pernah ditemukan adalah total jarak yaitu 524. Nah, kita di sini tujuannya menggenerate algoritma supaya algoritma kita ini bisa menghasilkan solusi yang mendekati paling nggak nilai tersebut. Kalau memang bisa sama atau lebih baik itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak, ya paling tidak begitu jauh lah dari algoritma tersebut. Karena seperti yang kita ketahui atau yang seperti yang dibahas pada teori sebelumnya di hari Senin, metaheuristik itu tidak bisa memastikan bahwa solusi yang dia temukan itu sudah optimal atau tidak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana men-setting metaheuristik ini supaya setiap kali dia di-run itu dia akan menghasilkan solusi yang stabil, nilainya bagus kayak gitu. Nah, di sini saya coba dulu lihatkan hasil akhirnya. Nah, ini kita akan baca datanya dari problem tersebut, kemudian kita solve pakai algoritma SA. Nah, ini kalau di-run Skype. Ini 544 ya baru ya. Ya.
Ini baru bisa dapat 544. Nah, artinya apa? Kita perlu setting lagi parameter dari algoritma SA ini supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke. Nah, codingan ini kalian bisa dapat di mana? Ini ada, saya sudah upload codingannya di Google Classroom yang kita gunakan di bagian ini, contoh program SA Discrete. Nah, hari ini dan Senin minggu depan kita akan mencoba mengimplementasikan dari awal SA Discrete ini seperti apa. Nah, ini juga kalian kalau mau buka terus kalian run dari online UI ini ya, REPL ini, REPL.it ini. Nah, ini juga bisa kalian run, sudah saya setting. Oke. Belum, agak lama dia ya. Sebentar, coba di stop dulu. Reload. Nah, sekarang coba kita run. Iya. Nah, ini juga sama ya, hasilnya nanti berbeda-beda setiap run karena di metode metaheuristik itu kita selalu menggunakan bilangan random. Kecuali kalian mau setting bilangan randomnya. Di setting misalkan seed dari bilangan random itu kalian setting supaya dia nilainya tidak akan menggunakan seed yang sama sehingga nilai bilangan random yang dihasilkan itu dia terlihat random, tapi dia setiap iterasi yang kita lakukan, setiap run yang kita lakukan, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini dia baru dapat 557 kayak gitu. Jadi targetnya adalah 524. Oke, sampai situ dulu. Ini output terakhir, output yang kita inginkan ya untuk algoritma SA ini ya. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, nanti ini XBase ini kan baru objektif. Solusinya bagaimana? Nah, kalian bisa print lagi solusinya, rutenya tersebut di codingannya. Kalian perlu tambahkan bagaimana mau print rute tersebut. Oke, nah sekarang saya mau coba buat ulang ini dari awal supaya kalian bisa nanti mengikuti lagi di sendiri-sendiri di masing-masing di rumah ketika kalian mau mengimplementasikan SA ini gitu. Oke, nah kalau pakai metaheuristik kalian kalau mau mengcoding dengan C# UI-nya itu ada banyak ya, bahkan pakai Notepad pun bisa sebenarnya, tapi karena saya sudah terbiasa pakai Visual Studio, dan Visual Studio yang for community itu masih gratis ya, jadi kalian bisa download. Dan kalau misalkan kalian laptopnya agak lambat gitu, kalian bisa pakai yang versi sebelumnya, itu pun sama gitu. Karena codingan C# yang kita gunakan ini standar, tidak ada pakai library atau yang plugin tambahan seperti itu. Oke, sekarang saya untuk bikin dari awal, kita langsung saja buka aplikasi Visual Studio-nya dulu. Oke, ini saya biarkan yang sudah jadi. Nanti siapa tahu saya butuh contekan untuk lihat codingannya seperti apa. Jadi saya tetap buka yang sudah lama, sudah jadi dulu. Nah, ini untuk masing-masing Visual Studio tampilannya beda-beda ya. Nah, saya biasanya pakai ini yang 2019 tampilannya seperti ini. Tapi kalian bisa cari mau versi apapun, biasanya pasti ada create new project. Jadi di Visual Studio itu setiap program yang kita mau buat dia diimplementasikan dalam suatu project. Nah, jenis-jenis project itu ada banyak, bisa console apps, artinya kalian membuat project yang nanti outputnya akan diperlihatkan di konsol atau di Windows Command Prompt, seperti itu bentuknya. Nah, kemudian ini ada bahasa berbeda-beda, kemudian ada, nah sekarang yang kita pakai yang mana? Yang console app
.NET Framework. Nah, kalau nggak ada di sini kalian di sebelah kiri, ini kan karena recent project templates, artinya yang sudah saya pakai terakhir gitu. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bisa search di sini. Atau kalian cek berdasarkan language-nya, kemudian mau dipakai di platform apa. Kalau saya kan pakainya Windows, jadi kalian search di Windows di sini. Oke, nah saya pakai, tidak akan dicari di sini, tapi saya pakai dari sini aja. Unsur app.NET Framework. Kemudian sini nama projectnya sekaligus nanti nama namespace dari solusi yang kalian akan gunakan. Nah di sini mungkin saya pakai SA latihan gitu ya. Nah kita mau latihan mengimplementasikan. Nah kemudian ini folder penyimpanannya, kalian mau taruh di sebelah mana. Kemudian ini place solution in the same directory ya, klik. Kemudian ini .NET Framework ini adalah jadi ya ini masing-masing versi Visual Studio atau setiap tahun dia biasanya mengeluarkan .NET Framework. Yang ini berisikan update-update dari library yang ada di atau fungsi-fungsi yang ditambahkan di Visual Studio seperti itu. Nah, saya bisa pakai yang terbaru, bisa pakai yang 4.6.1. Kalau untuk yang standar kayak kita implementasikan ini, yang manapun sebenarnya bisa. Nah, kemudian mungkin saya pakai yang terbaru aja lah, 4.7.2. Oke, create. Nah, ini agak lama nunggunya ya, karena memang Visual Studio itu memang lumayan berat apa namanya UI-nya. Jadi kalau komputernya kurang bagus, bisa jadi prosesnya agak lama. Ya, oke. Nah di sini sudah kalian bisa lihat, dia ada sebenarnya dua bagian utama ya Visual Studio. Nah di sini di bagian kiri ini untuk tempat codingan kalian. Jadi di sini ada file yang kalian sedang buka. Kemudian di sini adalah tempat yang kalian bisa gunakan atau bagian yang kalian bisa gunakan untuk mengimplementasikan code-nya kalian. Nah, jadi kemudian di bagian kanan ini tempat file-file yang kalian akan proses di aplikasi ini. Jadi di sini. Nah, kemudian oke. Jadi ini disimpannya di mana? Di folder yang kalian save tadi. Jadi kalau kalian di sini buka Windows Explorer, code, kemudian SA latihan tadi ya. Nah, ini adalah file-file yang kalian apa namanya akan edit. Dia bisa kita edit dari bagian sini. Oke. Nah, nanti ketika kalian mau memproses sebuah data, kita taruhnya nanti di sini di bin terus debug. Kenapa di sini? Karena kalau belum ketika kita selesai membuat codingan kita di Visual Studio ini, nanti kan kita akan build solusinya. Ini build solution. Kemudian ketika kita run, sebenarnya yang dipanggil adalah bagian solusi berbentuk Excel file yang ada di sini, yang ada di file debug ini. Nah, kecuali kalian sudah rilis, maka dia dipindahkan ke folder release yang berbeda. Oke. Nah, sekarang oke, nah sekarang saya langsung saja, nanti kita akan mulai dengan bentar, ini kenapa hang ya? Nah, kayak gini ya, dia akan membuat file exe. Jadi file .cs ini dibuat executable filenya, kemudian baru
dijalankan file executable filenya, yaitu yang ini, yang di folder debug tadi. Jadi kalau kalian perlu bikin kalian mau memproses suatu file, yang kalian taruh ya di file ini, karena yang dijalankan sebenarnya file exe nya ini. Oke, nah, jadi saya copy saja file yang kita sudah pakai sebelumnya. Di sini bin, sama juga posisinya di debug sini ya. Nah, di sini file VRP ini yang tadi yang saya buka, file terkait dengan capacity vehicle routing problem. Oke. Ya. Nah, untuk pemrograman C# ini memang kita perlu mendefinisikan dulu variabel yang akan kita gunakan di dalam programnya. Jadi di sini saya mendefinisikan variabel globalnya dulu. Ini sama ya seperti yang kita gunakan di beberapa variabel akan sama dengan algoritma yang kita implementasikan sebelumnya, terutama algoritma yang single base solution, yang kategorinya single base solution seperti tabu search atau ya yang kalian baru pelajari adalah tabu search. Nanti ada selain tabu search ada VNS, variable neighborhood search, kemudian apalagi yang single solution ya, Bicolony bukan, dia population ya, itulah beberapa tabu search, iterated local search, variable neighborhood, similar set analysis. Itu beberapa algoritma metaheuristik yang single solution based. Oke, nah ini saya ulangin beberapa definisinya. Pertama kita perlu variabel terkait algoritmanya sendiri. Jadi saya namain algoritma variabel. Nah di sini yang kita karena dia single solution base dan kita akan memproses solusi yang sifatnya atau karakteristiknya discrete, atau nanti nilai dari solusi itu adalah nilai bilangan integer kayak gitu ya. Jadi, itu maksudnya problem discrete. Nah, jadi di sini statik ini supaya dia bisa langsung digunakan di kelas yang sama tanpa perlu di instansiasi dulu kelas programnya kayak gitu. Kemudian integer ini harusnya list karena dia berupa array of integer x. Ini adalah solusi yang diproses atau x. Nah ini maksudnya seperti apa? Nanti kan ketika kita mau setiap solusi untuk satu problem kita akan mencoba mengenerate beberapa solusi gitu ya di dalam iterasi di algoritma metaheuristik. Nah nanti ini disesuaikan dengan problem yang kita mau selesaikan. Misalkan kalau contohnya VRP dengan 5 kota misalkan, kita akan representasikan solusinya dengan rute dari pengunjungan di setiap kota tersebut. Nah, mungkin saya coba gambarkan dulu ya. Oke, ini program untuk menggambar di layar. Oke. Ya, katakan ini ya, satu kita punya depot di tengah sini misalkan. Sebentar. Agak dikecilkan dikit. Oke, ini depot. Kemudian depot ini akan mengunjungi diminta untuk melayani, misalkan ada 5 customer ya, mohon maaf gambarnya kurang begitu bagus. Anggap masing-masing customer ada nomornya, misalkan 1,
2, 3, 4, 5. Ini 0 ya. Nah, nanti misalkan kita punya rute seperti ini dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 balik ke 0. Ini untuk kendaraan pertama. 0 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 0. Ini untuk rute kendaraan kedua. Nah, ini dalam codingan itu kita harus merepresentasikannya dalam suatu bentuk sehingga kita bisa mencoba nanti, oh kalau saya mau coba rute baru, misalkan nih, kalau yang ini kita representasikan dengan X adalah 1, 2, 3, 0, ini 0, 4, 5, dimana anggaplah objektifnya adalah 20. Nah, kita mau coba, oh saya mau coba rute baru nih, gimana kalau rutenya bentuknya seperti ini. Dia ke 5 dulu, 5 ke 1, 1 ke 2, 0 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 0. Ini kita harus punya representasi baru untuk solusi yang baru ini. Nah, ini kalau solusi yang kedua ini kita representasikannya dengan 5, 1, 2, 0, 3, 4 gitu. Misalkan ini objektifnya nanti atau total rute untuk mengunjungi total jarak untuk mengunjungi semua atau melayani semua customer dengan rute yang baru ini misalkan 25 gitu ya. Nanti inilah yang akan kita coba-coba di yang kita coba dengan menggunakan mekanisme algoritma metaheuristik, salah satu contohnya SA. Nah, X ini dan XOBJ ini kan harus disimpan dalam satu variabel. Nah, inilah kenapa variabelnya variabel berupa array of integer kayak gitu. Oke. Ya, ini saya bisa hapus dulu. Nah, sekarang lanjut dulu ya. Nah, inilah kenapa public static list integer X. Ini untuk menyimpan solusi yang akan diproses. Misalkan 1, 2, 3, 0, 4, 5 gitu. Kemudian ya tadi ya ada selain X, ini saya close dulu biar lebih sedikit tampilannya. Kemudian selain itu ada nilai objektif dari X tersebut. Jadi di sini ada static, kemudian ada objek, double, kemudian X OBJ. Nah, nilai fungsi objektif dari solusi X. Misalnya tadi ya, X OBJ untuk X 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 terus balik ke 0, terus 4, 5 balik ke 0, itu X OBJ nya atau total jarak yang ditempuh adalah tadi contohnya 20 gitu ya, misalkan. Maksudnya gimana sih Pak? Dari 0 ke 1 berapa jaraknya? Misalkan 5. 1 ke 2 berapa jaraknya? Misalkan 3. 2 ke 3 jaraknya berapa? 2. Jadi terus 3 balik ke 0 jaraknya berapa? 2. Berarti 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 yang artinya adalah 12 kayak gitu. Nah, kemudian 0 ke 4 berapa jaraknya? Misalkan 5. 4 ke 5 misalkan berapa? 2. 5 ke 0 balik lagi 3. Ya, berarti kelebihan ya. 0 ke 4 misalkan 2. 2 4 ke 5 misalkan di 12 ya. 3 5 ke 0 misalkan 3. Jadi kan jadi 8 tambah 12 tadi totalnya adalah 20. Jadi total jarak untuk memenuhi
demand seluruh pelanggan atau customer dengan rute yang kita berikan tadi adalah totalnya 20. 20 ini apa Pak? Meter apa kilometer? Ya tergantung bagaimana kalian mendefinisikan jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Gitu. Makanya nanti ada metode penghitungan jarak. Bisa jarak ini adalah meter atau kilometer, tergantung nanti kalian satuan yang kalian gunakan. Oke, berikutnya selain ini ada oke. Selama iterasi kita kan selalu mencatat solusi terbaik yang pernah ditemukan, kan gitu ya. Jadi kita perlu namanya sama bentuknya, tapi ini untuk temporary variable saja, untuk menyimpan solusi terbaik yang pernah ditemukan. Oke. Kemudian berikutnya ini juga artinya gimana? Ketika kalian punya X 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kalian rubah X-nya tadi ya menjadi 5, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Objektifnya 26, kan nggak lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian ganti menjadi 1, 2, 4, terus balik depot, terus 3, 5 gitu, ternyata objektifnya lebih rendah. Maka X ini kan selalu berubah-berubah nilainya. Tapi setiap ada yang lebih bagus daripada solusi yang sebelumnya, dia akan disimpan di XBase. Jadi nanti pada akhir iterasi, XBase inilah yang kita nanti gunakan sebagai solusi terbaik yang pernah ditemukan selama pencarian solusi yang kita gunakan metaheuristik ini. Oke, XBase dia juga punya XBase OBJ, yaitu objektif nilai fungsi objektif dari XBase tadi. Oke. Kemudian selain XBase, nanti kalau algoritma SA, kita kan di inner loop-nya tadi saya sudah jelaskan, kita akan generate solusi baru dari X. Jadi kita perlu lagi nih untuk membuat satu variabel untuk solusi baru tersebut. Karena dia dibuat dari X, berarti bentuknya juga sama dengan X, yaitu array of integer yang baru berdasarkan X. Tuh. Kemudian dia juga harus punya nilai objektif. Sorry, ini namanya Y OBJ nanti. Oke, itu untuk algoritma parameter. Nah, sekarang untuk problem. Nah, ini saya belum benar-benar memanfaatkannya karena di sini problem ini kan baru yang kita perlukan cuma dia problem minimasi apa maksimasi. Kemudian jumlah problemnya juga baru 1 kan kayak gitu. Dan problem tipenya itu kita cuma punya minimasi, baru calculate objektifnya untuk minimasi. Jadi ini problem parameter ini belum benar-benar saya pakai, tapi saya sediakan saja. Siapa tahu algoritma ini nanti mau saya kembangkan untuk bisa misalkan memaksimasi jumlah profit gitu misalkan. Nah, beda lagi nanti settingannya. Gitu. Tapi untuk kalian latihan ini kita pakainya yang minimasi aja dulu. D ini jumlah dimensinya. Jumlah dimensi itu apa sih maksudnya? Nah, kayak gini. Kalau di problem yang sifatnya continuous, jumlah dimensi ini kan sesuai dengan decision variable kan kayak gitu ya. Misalkan ada 5 X-nya, panjang X-nya, berarti decision variabelnya
Misalkan kalau fungsi continuous X1 kuadrat tambah X2 pangkat 3 minus X2 minimasilah ini. Berarti jumlah X-nya adalah 3, itulah jumlah dimensi. Nah, kalau di VRP seperti ini, jumlah D-nya ini akan sesuai dengan jumlah panjang ini. Misalkan X ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dia kan sama dengan jumlah D-nya adalah jumlah nodes, jumlah customer. Jumlah customer ditambah jumlah kendaraan yang digunakan, kendaraan minus 1. Jadi jumlah customer berapa di sini? 5. Jumlah kendaraan yang digunakan 2. 2 minus 1. 5 tambah 2, 7. 7 minus 1, 6. Berarti panjang D-nya adalah 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah ini saya kasih keterangan saja adalah jumlah dimensi atau decision variable yang digunakan. Kemudian static integer, ini untuk penanda saja problem nomor berapa. Nanti kan ada 1 sampai 14 tuh kayak gitu misalkan. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada 14 problem, jadi kita bisa pakai problem ini untuk menandai dia problem yang keberapa, nanti dia nge-read datanya yang mana kayak gitu. Kemudian ada prob type-nya. Nol ini untuk minimasi, kemudian 1 itu untuk maksimasi. Oke, nah berikutnya problem parameter sudah. Nah, sekarang VRP parameter. Nah, prodi problem in general, sekarang problem yang lebih spesifik, yaitu problem VRP. Nah, ini nanti untuk masing-masing problem yang kalian akan solve beda-beda ya. Parameter. Misalkan kalian mau solve VRP time windows, nanti ada tambahannya lagi. Atau totally different problem kayak location allocation, beda lagi. Atau shift scheduling, beda lagi. Kayak gitu, problem variabel yang kalian gunakan. Oke, nah VRP parameter nanti ini sebenarnya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan yang tadi ini. Data seperti apa yang akan kalian baca dan masukkan ke program. Kalau di sini kan saya punya, nah sini saya jelaskan sedikit, maksudnya jelaskan ulang lagi ya. Di sini yang saya miliki adalah data ini. 51 adalah jumlah nodes, yaitu terdiri dari 1 depot plus 50 customer, ya kan? Nah, kemudian di berikutnya yang ini adalah apa? Ini adalah vehicle capacity atau VCAP gitu ya. Nah, sebenarnya ini dan ini adalah end time dan ini adalah start time. Maksudnya apa Pak? Jadi VRP itu kan biasanya dia operational problem. Operational problem itu biasanya dibatasi dan oleh waktu. Jadi khusus untuk instance ini dia nganggap oke, ini semua, dia punya asumsi semua demand ini bisa dilayani dalam satu periode waktu yang ditentukan tersebut. Jadi dia udah kita pakai 999 aja, nggak perlu dia tidak sensitif terhadap waktu. Jadi kemudian start time-nya dia tidak mengset. Misalkan kita punya waktu dari jam, kalau misalkan kita mau mengset ya waktunya mulai dari jam misalkan 8 sampai jam 16, berarti ini harus start time-nya kita set, end time-nya juga kita set ya.
Misalkan nih, kalau 00 ini mungkin kalau bisa kita artikan, oh dia jam 00.00. Nah, ini waktunya dalam menit semua gitu, misalkan nanti dikonversi. Berarti, kalau kalian mau set dia, oke, dia mulainya jam 1, berarti ini 60. Kalau dia mulainya jam 2, kan 1 jam itu 60 menit kan. Jam 2 berarti 120. Kalau mulainya jam 6, berarti 6 kali 60, 360 kalian startnya. Oh, kalau saya mau berakhirnya sampai jam jam 6 gitu, 6 kali 60 sampai berakhir jam 6 sore berikutnya, berarti 18 kali 60 di sini kalian set. Tuh, misal begitu penggunaannya. Tapi kalau karena untuk instance ini kita tidak pakai, kalau 0 dan 99 kita abaikan saja. Kemudian yang ini X dan Y, X1, Y1. Kemudian untuk depot ya, ini depot X1, Y1 depot. Atau kalau depot kita kasih X0, Y0 lah. Ini. Kemudian, nah ini X1, Y1, dan demand customer pertama. Kayak gitu. Oke. Sorry, D1. Yang tadi ada D0. Ya. Nah, ini kita simpan di variabel berbeda lagi. X2, Y2, D2. Sampai berikutnya X50, Y50, dan D50. Kenapa 50? Karena mulainya dari 0. Ya. Mulainya dari 0 sampai 50 kan berarti totalnya 51. Oke, nah sekarang saya coba selesaikan dulu. PHP parameter ini ada tadi ya, prop static integer jumlah nodes. Nah, total nodes yang ada termasuk depot. Kemudian yang tadi X1, Y1, X2, Y2, D2 gitu kan. Berarti kita perlu array of double kalau saya pakainya di sini. Static list double node X, berarti koordinat X-nya ya. Koordinat X pada setiap nodes. Static, kemudian list double, sekarang Y-nya. Koordinat Y pada setiap nodes. Kemudian yang ketiga adalah demand-nya. Prop static list double demand pada setiap nodes ya. Jadi nodes itu punya 3 dia sebenarnya. Jadi kan anggaplah ini satu nodes ya. Satu nodes itu punya X, Y, dan demand. Tapi masing-masing itu kan ini ya. Kayak gini. Masing-masing nodes kan punya demand-nya masing-masing. Kemudian masing-masing nodes punya koordinatnya masing-masing. Masing-masing nodes punya jadi kita bisa menggunakan array untuk menyimpannya. Misalkan nih, ini array nodes X ini ya. Jadi dia di sini
Untuk node 1, node ke 0, di sini akan punya X0. Di sini kita simpan Y0-nya. Nah, di sini kita simpan nilai D0-nya. Nah, kalau D0 ini artinya kan demand-nya di nodes ke 0. Nodes ke 0 itu depot, nggak punya demand. Nah, kalau kita balik ke data yang tadi, di sini ya, X0 akan diisi 30, X1 diisi 40, D0 diisi dengan 0. Nanti berikutnya gimana? Berikutnya X1 akan diisi dengan 37 nih, 37 yang ini. Y2 diisi dengan 52. D1 baru ada isinya yaitu 7. Nah, begitu seterusnya. X2 itu diisi dengan berapa? Diisi dengan 49. Kenapa Y2 di sini ya? Ini harusnya Y1 ya, yang ini. Nah, ini harusnya Y1. Nah, ini di sini baru Y2. Y2 diisi dengan 49 juga. D2 diisi dengan 30. Seperti itu. Sampai seterusnya di sini. Sampai nanti X50. Di sini ada Y50 dan di sini ada D50. Kayak gitu penyimpanannya. Nah, ini yang mana? Di sini, Pak. Di sini. Di mana? X50 diisi dengan 56, Y50 diisi 37, D50 diisi dengan 10. Seperti itu. Ya. Itu fungsi penyimpanan variabelnya. Oke. Kemudian selain ini kita perlu, kan kita mau menghitung berapa total jarak yang ditempuh untuk mengunjungi satu titik ke titik yang lainnya. Kayak gitu kan. Nah, artinya kita perlu menyimpan variabel tambahan, yaitu variabel matriks jarak. Nah, di sini saya perlu variabel matriks jarak itu nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Oke, mungkin saya gambar lagi lah. Nanti kan kita punya balik lagi ya ke VRP tadi. Nodes ada, anggaplah di sini. Ini aja lah, angka aja lah, 0. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kan kayak gitu ya. Nah, kita perlu menyimpan, kan yang kita punya tuh koordinat masing-masing ini. Koordinat X kita tahu di sini, ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu. Tapi kan kita mau mencoba membuat rute. Artinya kita perlu data terkait jarak dari 0 menuju ke 4, 0 menuju ke 1, 0 menuju ke 2, 0 menuju ke 3, 0 menuju ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula nanti dari 1 bisa jadi dia ke 4, ke 2, ke 3, balik ke 0 lagi atau ke 5. Nah, seterusnya 2 juga ke 1, ke 3, ke 0, ke 4, ke 5. 3 juga begitu, ke 0, ke 3, 1, ke 4, ke 5. Nah, untuk menyimpan jarak ini kita perlu variabel tambahan. Nah, variabelnya nanti disimpannya bagaimana? Berbentuk array 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi di sini nanti kita punya seperti di Excel itu kan nanti kita akan bikin tabel yang isinya baris dan kolom. Nah, setiap baris kita isi nodes tersebut. Ya, terlalu besar. Ya, anggaplah cukup ya sampai 5 tadi ya. Kemudian juga ke sini sama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kecilan malah jadinya. Ya, jadi di sini kita akan isi nilai. Misalkan jarak 0 ke 0. 0 ke 0 kan sama titiknya, berarti anggaplah jaraknya 0. 0 ke 1 berapa? 11. 12 gitu misalkan. 0 ke 2 berapa? Dan seterusnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan koordinat yang kita punya tadi. Oke.
Nah, kalau misalkan data saya udah nggak pakai koordinat, Pak, misalkan saya langsung ambil dari Google API gitu, saya langsung dapat jaraknya. Ya udah, kalian nggak perlu nyimpan X dan Y-nya, langsung kalian simpan di distance metric ini saja. Oke, nah untuk array 2 dimensi, array dinamis 2 dimensi di C#, bagaimana ngodingnya? Seperti ini. Ini kan 1 dimensi ya, list double ini 1 dimensi. Nah, kalau kita mau bikin 2 dimensi ya udah tinggal tambahin list satu lagi. Static. Oke. Ya, saya balik ya. Ini yang saya copy, ini adalah list 1 dimensi. Kalau saya mau bikin 2 dimensi, saya tambahin list lagi di luarnya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini saya kasih nama distance. Distance matrix antar nodes. Oke, kemudian selain distance ada tadi jumlah vehicle, jumlah total kendaraan yang digunakan, kemudian ada juga, sorry ini harusnya ada static. Gap ya. Kapasitas kendaraan. Oke. Ini waktunya sudah habis, tapi saya mohon waktu lagi 10 menit ya. Kita selesaikan langkah pertama ini, definisi variabel dulu, supaya nanti enak di minggu depan kita langsung ke langkah yang kedua. Oke. Berikutnya adalah ada yang namanya, nah ini SE parameter. Kalau algoritma lain itu parameternya berbeda. Kalau di SE ada beberapa parameter yang kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya suhu awal atau initial temperature. Oke. Kemudian ini menentukan suhu awal ini akan menentukan seberapa besar kalian menerima worst solution, peluang kalian menerima worst solution di awal-awal iterasi. Jadi ini mekanisme eksplorasinya ditentukan oleh suhu awal yang kalian set. Oke, nah ini SE parameter inilah yang nanti kalian akan setting. Artinya kalian perlu eksperimen untuk mendapatkan parameter yang bagus supaya hasilnya bisa konsisten, mendekati optimal, dan juga tidak terlalu lama seperti itu. Oke. Kemudian ada yang namanya ada initial temperature, ada final temperature. Ini ada public static temp, ini final temperature. Oke, kemudian ada lagi, nah ada yang menyimpan variabel untuk menyimpan temperatur saat ini, atau kita sebut current temperature. Kemudian, nah 1, 2, 3, yang 2 ini adalah parameter, yang 1 ini adalah variabel ya. Bedanya parameter sama variabel apa? Parameter tuh kalian tentukan di awal sebagai input. Variabel ini cuma menyimpan nilai sementara. Kemudian ada lagi, nah kita kan tadi saya ceritakan tadi ada outer loop dan inner loop di SA ya. SA itu ada bagian ini merah saja. Ada bagian outer loopnya di sini, yang bagian control temperature dan apa ya tadi, control temperature dan termination of the algorithms. Yang bagian inner loopnya di sini,
di dalam setiap temperature-nya itu kita akan melakukan dua langkah, yaitu mengenerate solusi baru, kemudian memutuskan apakah solusi baru ini diterima atau tidak. Nah, di SE juga diatur parameter di dalam inner loop ini akan dilakukan berapa kali. Nah, ini kita atur parameternya dengan jumlah iterasi saja. Jadi di sini saya akan tambahkan satu parameter namanya max iter, artinya inner loop ini proses pencarian solusi baru, kemudian solusi baru ini diterima atau tidak. Nah, ini dilakukan sebanyak jumlah iterasi ini, kayak gitu. Baru setelah sejumlah iterasi, misalkan 1000, berarti setelah 1000 kali dicoba, baru dia keluar dari inner loop, baru di decrease temperature-nya seperti itu. Oke, nah di sini saya public static integer max iter. Oke. Number of iteration in the inner loop, itu namanya. Kemudian penurunan temperatur. Nah, jadi dari satu temperatur ke temperatur berikutnya itu di sini saya menggunakan mekanisme linear, yaitu penurunan menggunakan parameter namanya alpha. Jadi koefisien yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh temperatur ini akan turun dari temperatur sebelumnya. Oke, bentar. Alpha temperatur decrease coefficient. Jadi misalkan ini double nilainya ya. Oke, double. Ngatur double coefficient ya. Nah, misalkan nih yang lazim digunakan adalah T sama dengan T kali alpha. Misalkan suhu sekarang atau current temperature adalah suhu sekarang ini adalah 100 gitu ya. Alfanya misalkan adalah 0,5 gitu ya. Berarti ketika setelah selesai inner loop, dia akan menurunkan temperatur. Temperaturnya adalah berikutnya T sama dengan ya 100 kali 5 ini, yaitu 50 ya. 50 setelah turun berikutnya lagi berarti 50 kali 0,5 karena alfanya 0,5. Jadi temperatur berikutnya adalah 25 seperti itu. Dan seterusnya sampai dia T-nya itu kurang dari final temperature. Misalkan final temperature-nya adalah 0,5 gitu ya. Nah, kalau temperatur kita sudah 0,25, jadi misalkan di sini ada batasnya ya. Ini ada batas final temperature di sini. Di sini T-nya. Final temp sama T 0,5 gitu ya. Ketika dia udah turun menjadi 0,25, berarti apa? Algoritmanya akan di-terminate atau selesai pencariannya seperti itu. Itu adalah salah satu termination kriteria di SE. Oke, berikutnya selain pakai final temperature, kadang-kadang kita juga ingin SE ini punya termination kriteria yang lain, yaitu waktu iterasi. Misalkan kita mau set dia berapa menit gitu, kita bisa pakai max time ini juga. Maximum time spent for termination criteria. Ini algoritma for searching atau bisa disebut juga termination criteria. Kemudian ada variabel tambahan. Ini cuma untuk membantu kita seperti misalkan
mengenerate random number. Ini beda-beda kalau di setiap bahasa pemrograman. Nah, tapi sini saya jelaskan saja sedikit. Kita ada namanya untuk mengenerate random number, ada namanya class random di sini di C#. Oke. Pseudo random number generator. Jadi untuk mengenerate random number. Nah, yang tadi saya cerita, kalau kalian mau nilai randomnya itu random tapi dia tidak berubah di setiap iterasi. Ketika kalian generate pertama kali random numbernya ini, kalian harus berikan dia seed initialization. Nah, nanti berikutnya saya akan ajarkan. Nah, sekarang ya, selain random number generator tadi ya, untuk menghitung waktu sudah berapa lama dia melakukan iterasi ini, kita bisa pakai namanya class stopwatch timer. Kemudian, tapi ini mungkin belum ada, kita perlu include dulu sistem diagnostic. Oke, nah itu nambah di sini using sistem diagnostic. Kemudian berikutnya ya, ini untuk ini aja, bantuan ngeprint saja, ngeprint ke konsol. Kita bisa format dia. Nanti timernya itu ketika di waktu tertentu supaya dia tidak dalam milisecond. Saya misalkan mau jam, detik, menit, detik gitu ya. Jadi bisa pakai di format dulu sebelum di print. Sebelah ini juga bantuan untuk memformatnya. Kelas bantuan saja ini, makanya saya masukkan additional variable. Oke. Nah, demikian langkah pertamanya sudah kita gunakan ya, mendefinisikan variabel. Untuk kalian yang mau memakai problem VRP tapi bukan CVRP, yang kalian perlu ganti mungkin bagian sininya, VRP parameter seperti itu. Oke.